Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Amelia Putri Dwitasari dari kelas reguler manajemen B. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial cara membuat file dan menyusun akun-akun perusahaan pada MyJob Accounting. Nah, berikut video tutorialnya. Baik, pertama kita buka MyJob Accounting. Nah, di sini terdapat 5 pilihan. Kita pilih create karena kita akan membuat file perusahaan baru. Kemudian kita klik next. Lalu kita masukkan serial nomornya yaitu 12 digit. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3. Nah, kemudian kita isi company name, yaitu mengisi nama perusahaan. Di sini saya beri contoh nama perusahaan PT Bangun Sejahtera Husada. Kemudian kita isi alamat. Nah, untuk alamat kita isi sesuai perusahaan yang didirikan. Di sini saya akan memberikan contoh alamat Gunung Sari. Lanjut kita isi phone number. Lalu kita isi email. Selanjutnya kita pilih next. Nah, pada halaman ini kita mengisi periode akuntansi. Misalnya di sini saya mengisi periode tahun 2007. Kemudian last month of financial years-nya yaitu akhir periode laporannya. Di sini saya Desember. Kemudian awal periodenya Januari. Kemudian pilih next. Next lagi. Nah, di sini kita pilih yang kedua, karena kita akan menyusun akun-akunnya sendiri sesuai yang diperlukan perusahaan kita. Kemudian kita next. Kita pilih kita pilih change dan kita pilih mau di mana simpannya. Di sini saya disimpan di data D. Kita buat folder baru. Di sini PT Bangun Sejahtera Husada. Kemudian kita klik 2 kali, lalu save. Setelah di save, kita pilih change. Kita tunggu, lalu pilih command centre. Nah, inilah tampilan MyJob yang akan kita gunakan. Nah, di sini ada beberapa 8 menu untuk kita gunakan nanti ke depannya. Nah, untuk menyusun akun-akun, kita menggunakan menu akun, kemudian akun list. Nah, ini beberapa nama-nama akun yang ada di MyJob. Nah, di dalam akun list ini ada 2 macam, yaitu akun header dan akun details. Akun header itu yang bercetak tebal atau hitam, yang artinya akun yang menunjukkan kategori umum, dirinci lebih lanjut pada akun details. Akun header juga sebagai kepala dari suatu kelompok akun. Nah, kemudian agar kita paham nama-nama akunnya, maka di sini kita gunakan bahasa Indonesia saja. Caranya kita edit dengan klik 2 kali atau klik tanda panah. Kemudian kita hapus dan ubah menjadi harta.
kemudian oke. Lanjut liability, kita ubah menjadi hutang. Lalu equity kita ubah menjadi modal. Income kita ubah menjadi pendapatan. Lalu cost of sale kita ubah menjadi HPP. Lalu expense kita ubah menjadi biaya. Lalu other income kita ubah menjadi pendapatan lain. Dan other expense kita ubah menjadi biaya lain. Kemudian oke. Nah, selanjutnya dalam harta biasanya dibagi menjadi 3, yaitu ada harta tetap, harta lancar, dan harta tak berwujud. Pertama kita bikin harta lancar dulu. Ininya header, nomor akunnya 11000, kemudian enter. Harta lancar, kemudian oke. Yang kedua ada harta tak berwujud, kita header lagi, nomor akunnya 12000, kemudian enter. Harta tetap. Yang ketiga ada harta tak berwujud, kita header lagi, nomor akunnya 13000, kemudian enter. Harta tak berwujud, kemudian oke. Nah, dalam harta lancar biasanya terdapat beberapa nama akun, contohnya cash in bank. Ininya details karena kelompok akun harta lancar. Nomor akunnya 11101, kemudian enter. Cash in bank atau dalam artiannya kas di bank. Kemudian oke. Yang kedua biasanya ada piutang dagang. Di sini details dan nomor akunnya 11102. Kemudian enter. Piutang dagang. Kemudian oke. Nah, dalam harta tetap biasanya ada kendaraan, gedung, tanah, dan lain-lain. Di sini kita beri contoh kendaraan. Nomor akunnya 12101, enter. Kendaraan. Kemudian oke. Dan kedua ada gedung. Kita new 12102, gedung. Kemudian oke. Dan seterusnya. Kita lanjut ke hutang. Hutang biasanya ada 2, yaitu hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Pertama kita buat hutang jangka pendek. Kita header, ininya liability, nomor akunnya 21000, kemudian enter. Hutang jangka pendek. Kemudian oke. Yang kedua ada hutang jangka panjang. Kita header lagi, ininya liability dan nomor akunnya 22000, enter. Hutang jangka panjang. Kemudian oke. Nah, dalam hutang jangka pendek biasanya ada hutang usaha. Kita klik new, ininya details, nomor akunnya ininya kita ganti jadi other current liability, nomor akunnya 21101, enter. Hutang usaha.
kemudian oke. Nah, dalam hutang jangka panjang biasanya ada hutang bank. Ininya kita detail, ininya ganti jadi long term liability. Nomor akunnya 22101. Kemudian enter hutang bank. Kemudian oke. Nah, selanjutnya dalam modal. Modal biasanya ada modal dari pendiri perusahaannya. Di sini kita contoh, kita pilih equity. Nomor akunnya 31000. Contohnya modal Tuan Roni. Kemudian oke. Nah, untuk pendapatan biasanya ada pendapatan usaha, pendapatan lain-lain. Di sini kita income. Nomor akunnya 41000. Di sini kita beri contoh pendapatan usaha. Kemudian oke. Nah, untuk HPP biasanya ada potongan pembelian dan masih banyak lagi. Di sini kita beri contoh potongan pembelian saja ya. Nomor akunnya 51000, kemudian enter. Contohnya potongan pembelian. Kemudian oke. Nah, untuk biaya-biaya biasanya terdapat banyak biaya-biaya. Sini kita beri beberapa contoh saja. Kita klik new. Kita pilih expense. Biaya biasanya disebut dengan beban-beban. Kita beri nama contoh, nomor akunnya 61000, kemudian enter. Di sini saya beri contoh biaya listrik. Kemudian oke. Dan saya beri contoh lagi. Nomor akunnya 62000, kemudian enter. Kita beri contoh lagi biaya sewa gedung. Kemudian oke. Selanjutnya biasanya ada biaya gaji kantor. Kita contoh lagi, nomor akunnya 63000, kemudian enter. Kita beri contoh biaya gaji kantor. Kemudian oke. Masih banyak lagi biaya-biaya lainnya. Saya hanya bisa beri contoh 3 saja. Nah, kita lanjut ke pendapatan lain. Dalam pendapatan lain biasanya ada pendapatan bunga, pendapatan dividen, dan lain-lain. Di sini kita beri contoh pendapatan bunga. Di sini kita pilih other income. Nomor akunnya 81000, kemudian enter. Di sini contohnya pendapatan bunga. Kemudian oke. Nah, untuk biaya lain biasanya ada biaya bunga atau beban bunga, ada beban administrasi bank. Jadi gimana perusahaan yang didirikannya? Kita beri contoh beban bunga atau biaya bunga. Kita pilih other expense. Nomor akunnya 91000, kemudian enter. Sininya biaya bunga.
biaya atau beban bunga. Kemudian oke. Kita beri contoh satu lagi, biaya administrasi bank. Kita pilih order expense, nomor akunnya 92000, kemudian enter. Biaya administrasi bank, kemudian oke. Nah, inilah beberapa contoh cara menyusun akun-akun pada MyYob Accounting. Di sini saya berikan beberapa contoh saja, tidak semuanya, karena biasanya dalam perusahaan masih banyak lagi nama-nama akunnya. Nah, setelah kita menulis dan menyusun nama-nama akun pada perusahaan, jika kita ingin exit atau save, kita pilih file, kemudian exit. Kita pilih no. Nah, itu dia cara membuat file dan menyusun akun-akun perusahaan pada MyYob Accounting. Sekian video tutorial dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.